Oke, jadi kemarin sudah diketahui bahwa trace ini nilainya ekspektasi ini itu adalah ini. Ini diingat, soalnya nanti ini dipakai yang belakang-belakang teorema ini. Jadi ekspektasi ini itu nilainya ini. Nah, kita ke contoh. Kemarin contohnya belum dibahas ya. Misal contoh kalau kita punya variansi sampel. Satu nilai variansi sampel, kita ingin mengetahui ekspektasi variansi sampelnya itu nilainya berapa. Nah, biasanya kan nanti kalau ekspektasi varian sampel berarti langsung diekspektasikan. Nah, ngitung ekspektasinya itu gimana? Nah, di sini kalau nilai variansi sampel itu kan rumusnya 1 per n-1, berarti 1 dibagi jumlah data -1, dikalikan penjumlahan YI min Y bar dikuadratkan. Nah, kalau dari yang kemarin kita bahas yang atas sendiri, 2 slide paling atas, itu kan kita didapatkan bahwa sigma YI min Y bar itu nilainya YI min Y bar. Nah ini, sigma YI min Y bar itu nilainya Y topi I min 1/NJ dikali Y. Nah, berarti otomatis di sini kita dapatkan bahwa sigma YI min Y bar itu nilainya ini, sama kayak yang atas stepnya. Nah, kalau kita punya Y itu adalah isinya Y1 sampai dengan YN. Nah, YI itu asumsinya independen, berarti antar Y1, Y2, Y3, dan seterusnya sampai YN itu dia independen dan punya minnya mu sama varian sigma. Maka otomatis kan kalau kita estimasinya, kita dapatkan estimasi Y-nya, kan kita punya vektor mu juga kan? Atau kalau kita bisa nulisnya mu J. Mu J, J-nya ingat kemarin J-nya itu dia vektor yang isinya 1. Kovariannya dia sigma kuadrat dikali I. Kenapa? Ingat juga karena tadi ini semuanya kan variannya sigma. Berarti kan sigma kuadrat sebanyak sigma kuadrat. Karena kovariannya dia bentuknya matriks, kan kalau kovarian dia bentuknya matriks seperti ini ya. Jadi kan kalau sigma dikali I kan nanti yang diisi yang bagian variannya aja, yang tengah. Ingat dia di independen berarti ini isinya 0. Oke. Nah, dari teorema yang atas kita mengetahui bahwa nilai A-nya ini 1 min 1/n kali J. Berarti nanti sigmanya dia nilainya ini, terus mu-nya dia nilainya ini. Tadi kan kita sudah dapat nilai A, nilai sigma, sama nilai mu. Ini diingat-ingat bagian ini. Nah, untuk ngitung ekspektasi ini, ekspektasi S kuadrat atau ekspektasi varian sampel, itu berarti kita tinggal ekspektasikan. Berarti kita tinggal mengekspektasikan rumus varian sampel ini. Oke, kita ekspektasikan rumus varian sampel kan sebenarnya berarti ekspektasi nulisnya kalau di sini sama aja ya. Jadi ekspektasi ini, nilai ini. Otomatis kalau ini 1/n-1 itu diekspektasikan kan suatu nilai konstanta kan, jadi bisa dikeluarkan. Berarti nanti bisa 1/n ekspektasi sigma dalamnya. Nah, ekspektasi sigma dalamnya itu ngitungnya gimana? Ekspektasi nilai sigma ini. Itu kita ngitungnya seperti ini. Ingat bahwa tadi teorema yang awal kita dapatkan bahwa ekspektasi Y ini itu nilainya ini. Nah, itu kita masukkan sini. Berarti nanti trace A mu ditambah mu topi kali A kali mu. Ingat, A-nya ini, sigmanya ini, mu-nya ini. Tinggal masukkan, diganti. Terus dioperasikan, operasi biasa, operasi matriks biasa. Nanti didapatkan bahwa ekspektasi nilai ini, itu dia sigma kuadrat dikali n-1. Berarti nanti kan kalau dia ekspektasi ini nilainya ini berarti kan diganti. Nah, n-1-nya kan dicoret, dibagikan nilainya 1.
N-1 dibagi N-1 kan nilainya 1. 1 kali sigma kuadrat kan sigma kuadrat. Jadi ekspektasi varian sampel itu sama dengan sigma kuadrat. Mbak sini. Ada yang bingung kegunaannya yang kemarin? Bentar. Oke, itu next ya. Nah, kalau misal ini sama kayak kemarin, jadi ini kita pakai fungsi pembangkit momen, berarti operasinya pakai operasi fungsi pembangkit momen. Nyarinya berarti nanti dia pakai yang integral kemarin. Nah, jika kita punya Y-nya itu dia berdiskusinya normal multivariat ini. Normal multivariat dengan min mu dan varian sigma. Maka fungsi pembangkit momen dari Y tanpus kali A kali Y adalah nilainya ini. Nah, ini dapatnya mungkin kalau kalian mau silakan buka buku yang bahasa Inggris. Penjabarannya ada. Caranya sama kayak kemarin untuk momen. Jadi kita integralkan. Nah, nanti kalau kita pengen dapatkan ekspektasinya, silakan diturunkan. Untuk mendapatkan variannya, berarti nanti kita dapat turunan keduanya. Nah, ada penjabarannya, silakan nanti dipelajari. Nah, itu didapatkan bahwa momennya itu dia nilainya ini. Nah, untuk kita kan udah dapat nilai momennya. Nah, untuk dapatkan variansinya itu gimana? Nah, untuk dapatkan variansinya berarti nanti nilai momennya ini silakan diturunkan 2 kali. Nah, setelah diturunkan 2 kali, nanti dia dapat nilai variannya itu 2 trace nih. Ini ada penjabarannya enggak ya di PPT? Nah, ini enggak ada penjabarannya juga di PPT. Tapi di buku yang tadi ada juga, di buku yang ini. Silakan. Jadi di sini nanti dijabarkan dia dapat ini kan nilai ini itu dia nilai yang hasil momennya yang atas itu diturunkan. Nah, diturunkan pertama ini dimisalkan dulu C biar mudah biasanya misalkan C itu nanti belakangnya juga dibalikin lagi. Nah, dimisalkan dia diturunkan pertama dulu, terus dia diturunkan kedua. Nah, setelah diturunkan kedua, nanti disama dengankan 0. Jadi T-nya itu disama dengankan 0. Nah, nanti setelah disama dengankan 0, baru nanti dia dapat nilai ini. Jadi, hasil tadi, yang kita dapatkan momennya dulu, momennya dapatnya ini. Terus kita turunkan, kalau pengen dapat variannya kan kemarin turunan kedua. Nah, berarti kita turunkan, terus kita turunkan lagi 2 kali, dapatnya nilai ini. Terus C-nya dimasukkan, terus maaf.
Terus nanti T-nya sama dengan ke 0. Di sini kita dapat nilai ini penjabarannya, nanti kita dapat nilai ini. Nah, di sini kalau kita definisikan kovarian, jadi kalau kovariannya, kemarin kan kovarian itu dia nilainya kayak perkalian dari antara, kan kalau kovarian dikuadratkan. Kalau kovarian berarti nanti perkaliannya antara ekspektasi, Y, dikurangi ekspektasi Y, dikali V, dikurangi ekspektasi V. Di luarnya jangan lupa ada kata-kata ekspektasi. Nah, itu nilainya ini. Berarti nanti kalau kita pengen dapatkan kovariannya, di sini dia masuk teorem 4, jadi jika Y-nya distribusinya normal multivariat, maka kovariannya Y sama Y transpos AY itu 2 sigma AU. Nah, ini dia dapatnya dari mana? Dia dapatnya dia dari definisi atas tadi, digabung dengan atasnya lagi. Nah, kalau di sini kan berarti ini. Ini kalau berdasarkan ini kan dia YV itu kan Y ekspektasi Y, V ekspektasi V. Ini sama, Y sama Y transpos AY ya. Berarti ekspektasi Y, terus Y transpos AY dikurangi ekspektasi Y transpos AY. Nah, kalau kita perhatikan di sini kita Y kan kemarin tahu Y. Ekspektasi Y tadi apa? Mu. Berarti nanti ini dia bisa diganti mu. Ini kan berarti dia tetap. Nah, ekspektasi Y transpos AY apa? Ke teorema yang atas tadi, jadi ekspektasi Y transpos AY itu trace A kali sigma ditambah mu transpos A kali mu. Di sini karena kenapa jadi min? Karena sudah dikeluarkan dari sini, tanda min. Jadi dia jadi min. Kalau yang ini sendiri kan dia nilainya trace A sigma dikurangi ditambah maaf mu transpos A mu. Nah, nanti tinggal dimasukkan, berarti kita dapatkan dioperasikan kita dapatkan ini. Nah, ini nanti silakan dijabarkan. Ya. Jadi ini 3 ya. Bentar. Oke, berarti ini diganti dalam bentuk Y min U. Yang bagian ini, berarti terus kembali Y transpos AY dikurangi, berarti kan yang bagian ini dikurangi ini, kita bisa nulisnya Y min U juga ya. Nah, berarti kita nulisnya jadi Y min U ditranspos kali A dikali Y min U. Kita balik lagi ke atas. Jadi yang bagian atas. Y min U. Mana ya? Oh iya, operasi trace ya udah. Bentar. Nah, setelah udah telepon. Bentar.
Oh, Bu Rani, Sintanya Bu Rani. Oke, bentar. Maaf tadi ada telepon. Ya, tadi ini sampai bentar. Sintanya Bu Rani. Oke, kenapa? Itu Bu, yang kalau cari covariance yang dari Y, terus transpose Y itu Y dikurangi mu Y atau ekspektasi Y dikali, nah itu yang belakangnya nggak ditranspose ya Bu Rani. Yang mana? Yang mana, Mbak? Yang halaman ini kah? Yang PPT halaman ini? Iya, yang halaman ini. Terus? Yang bagian belakangnya. Itu Ini? karena emang bentuk kuadrat. Iya, yang atasnya Bu. Ini? Yang dari, ya, yang bagian itu. Ini kan benar. Jadi kalau didasarkan yang ini, bentar. Kalau didasarkannya ini kan Y sama V. Berarti kan dia Y dikurangi ekspektasi Y, V dikurangi ekspektasi V. Ekspektasi buka kurung perkalian antara Y dikurangi ekspektasi Y dikali V dikurangi ekspektasi V. Kan sama. Ini dia antara Y sama Y transpose AY. Berarti kan Y dikurangi ekspektasi Y, terus ini Y transpose AY dikurangi ekspektasi Y transpose AY. Oh, yang Y transpose A, Y min ekspektasinya itu nggak ditranspose karena bentuknya skalar. Gitu. Sebentar. Oh, saya bingung jadian. Maksudnya? Ya, soalnya itu yang kalau yang kovarian Y, yang vektor Y sama vektor X gitu Bu. Yang Y X kan, yang X min ekspektasi X-nya belakangnya kan ditranspose. Kalau mau cari kovarian Y X-nya. Kalau yang ini Y aksen AY-nya nggak ditranspose, apa karena skalar ya bentuknya Bu? Oh, iya. Jadi kalau skalar kan dia bentuknya nggak matrik. Matrik sih. Enggak. Ini perkaliannya nanti dia bentuknya setara harusnya. Nah, itu biasanya nggak apa-apa nggak ditranspose. Oh, saya ingat. Jadi ini kan yang maksudmu Y, main Y ini, terus ini transpose. Nah, karena yang di Iya. belakangnya skalar, kan ini skalar. Jadi dia di sini nggak ditranspose. Ya sama konsepnya sama ini. Tadi kan di atas sudah disebutin, yang bagian ininya itu skalar. Yang mana Terima kasih, Brenda. yang mana tadi yang nyebutin halaman skalar? Ada kok. Nah, karena Y transpose AY adalah skalar, jadi nilainya skalar kan, jadi nanti belakangnya nggak usah transpose. Tapi kalau bentuknya nanti mati, tetap transpose ya belakangnya. Halo Mbak? Iya, Bu Rani. Tapi kalau misalnya biar kayak konsepnya sama dari awal sampai akhir, kalau yang belakang ditranspose nggak begitu pengaruh ya, Bu? Harusnya kalau skalar kan nggak bisa ditranspose Mbak. Dari yang bentuk matriknya itu, Bu. Maksudnya? Udah nggak usah, wes nggak usah. Jadi jangan ditranspose. Soalnya kalau Oh, skalar kan memang nggak transposan. Kalau hasilnya skalar. iya. Terima kasih, Bu. Kayak ini kan dia kalau skalar sebenarnya nanti ini kan dia hasilnya kayak dikalikan langsung. Jadi misal di sini nanti dia jadinya seperti ini. Soalnya kan di sini nanti dia jadinya vektor dikalikan skalar gitu kan. Makanya dia di sini. Kalau yang kovarian biasa, yang matrik sama matrik, itu dia ditranspose kan. Nanti dia jadinya kovariannya kan sigma. Nilainya kan seperti ini. Kalau jadinya matrik kan. Kalau yang belakangnya nggak skalar. Kayak kemarin yang ada kovarian nggak skalar itu materi. Materi normal multivariat.
Kovariannya normal multivariat mana? Ini ya kalau yang dia matik, jadi yang depannya dia nggak ditranspos, yang belakangnya dia transpos. Nanti hasilnya kan jadinya seperti ini. Itu kalau dia matrik, kalau dia skalar, udah nggak usah ditranspos belakangnya. Kalau yang belakang skalar ya lo ya, syaratnya. Ini multivariat normal sifat estimatornya. Sifat estimator dari multivariat normal. Nama decision theory. Gitu. Jangan dibahas. Oke, jadi ini ya kalau nanti dia matrik pakai yang ini, jadi dia di belakangnya ada transposnya. Kalau dia skalar nggak apa, nggak usah. Emang nggak usah sih, soalnya kan skalar juga nggak bisa ditranspos. Transposnya gimana? Oke, kita kembali lagi distribusi bentuk kuadratik. Nah, ini nanti langsung berarti nanti yang bagian ini kan dia nilainya ada, kita udah dapat kovariannya. Kovariannya dia nilainya seperti ini karena yang bagian ekspektasi transpos AY-nya langsung diganti nilai yang pada teorema yang atas tadi. Nah, di sini nanti ada tulisan Y transpos AY dikurangi mu transpos A mu. Nah, Y transpos AY dikurangi mu transpos A mu itu nanti bisa diubah ke dalam bentuk Y min mu. Nah, setelah diubah ke dalam bentuk menu, nanti dia dapat nilai yang ini.
Nah, ini nanti silakan operasi matematis matriks biasa. Nanti dia dapat penjabarannya nilai ini. Terus nanti didapatkan yang depan. Ini dia nanti didapatkan nilainya 0 ditambah 2. Yang ini nanti dia nilainya. Ini kan dia ekspektasi mu min y min mu dikali y min mu transpos. Itu kan dia sigma. Nanti dikali AU. Berarti nanti dia dari 2 dikali sigma AU. Terus yang belakang nanti nilainya 0 juga. Jadi nilai ini itu sama dengan 0, nilai depan ini juga sama dengan 0. Maka nanti kovariannya dia nilainya 2 sigma AU mu. Ini di buku ada penjabarannya enggak ya? Ada penjelasannya. Jadi kenapa nilainya di 0, yang bagian kanan sama yang bagian tengah. Jadi yang ini sama, jadi bagian ini itu sama ini. Dia nilainya 0 itu karena di distribusi norma multivariat itu nilainya itu 0. Jadi dua-duanya dia langsung 0. Jadi connect-nya nanti di distribusi multivariat. Silakan dibuka materi distribusi multivariat kalian. Nah, otomatis kalau tadi kan ini misal kita udah tahu ya, kalau ini nilainya kemarin, kalau ini dia AY, dia di AY, dia jadinya nilainya ini. Nah, nanti kalau di depannya ini ada BY, berarti otomatis nanti B-nya jadi B sigma A mu. Sama konsepnya kayak kemarin ketika kovarian yang atas matrik dan main vektor yang atas kemarin kan kalau dia cuma AY, dia jadinya kan A sigma. Nah, kalau ada BY-nya, jadi nanti dia B sigma A. Nah, konsepnya sama kayak yang itu, kayak yang kemarin. Silakan cek materi vektor dan matrik dan vektor random kalau nggak salah. Di situ ada. Jadi bukan konsep ini ngambil dari sana. Nah, ini teorema 11. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, kalau teorema 11 ini kita masuk apa itu namanya? Kalau kita martisi vektor. Jadi kemarin kan kita sudah belajar mempartisi vektor. Jadi mempartisi vektor di pelajaran matrik dan vektor random. Nah, berarti kan kalau matrik dan vektor random kemarin masih normal ya, jadi masih yang basicnya ya. Nah, setiap distribusi itu bisa dipartisi juga sama. Mana tadi PPT? Nah, berarti nanti kalau misal kita punya suatu vektor, vektornya nama V. Kemarin kan biasanya kita pakai Y, X. Nah, V itu dia dipisah jadi Y dan X. Dia dipartisi jadi Y dan X. Kalau kemarin kan satu, X-nya banyak, bisa ada nilainya banyak, X-nya juga banyak. Kemarin kan udah ada kan apa itu dapat nilai vektornya bagaimana. Bentar, match dan vektor random. Salah. Matrik dan vektor random. Bentar. Oh, bukan, berarti yang di norma multivariat.
Yang kemarin silakan cek lagi yang di bagian distribusi norma multivariat. Jadi yang di sini kan dia dipartisi sama. Nah, di kuadratik ini juga bisa dipartisi. Sama kayak yang multivariat kemarin. Jadi V-nya dipartisi jadi Y sama X. Nah, kalau di sini kasusnya, kalau kemarin kan kasusnya norma multivariat ada yang dicontohin Y-nya dia cuma satu variabel random isinya, X-nya banyak. Nah, di sini contohnya saat ini dia Y-nya isinya banyak, X-nya isinya banyak. Jadi Y-nya nanti dia punya ada Y1, Y2, Y3 dan seterusnya, X-nya nanti juga ada X1, X2, X3 dan seterusnya. Nah, kalau dia dipartisi kayak kemarin, otomatis kalau ekspektasi Y sama ekspektasinya X itu dia mu Y sama mu X. Kovariannya berarti nanti ada sigma YY, sigma XX sama sigma XY sama sigma YX. Sehingga saya sigma YX itu transpoznya sigma XY. Ya, transpoznya sigma XY. Jadi ada ini kan. Nah, di sini Y-nya dia ukurannya P kali 1, X-nya dia Q kali 1. Berarti nanti Y-nya ada sebanyak P, X-nya dia ada sebanyak Q. Nah, kalau matrik ini, itu dia nilai ukurannya P kali Q. Berarti otomatis ini juga P kali Q ukurannya. Salah. Berarti ini Q kali P, maaf. Nah, jika kita punya konstanta, jadi sama kita mainnya sama konstanta. Konstanta itu dia nilainya suatu matrik ukurannya Q kali P, berarti nanti ekspektasinya, ekspektasi X transpos A kali Y, itu trace A sigma YX ditambah mu X di transpos A kali mu Y. Nah, ini dasarnya kan juga sama kayak yang teorema tadi, teorema paling atas, yang trace A, sebentar, ini dia 10. Trace A sigma, bentuknya kan mirip sama ini kan, plus mu transpos A mu. Kalau dilihat mirip kan, jadi kalau dilihat di sini kan mirip. Trace A sigma plus mu X transpos A mu Y. Nah, tadi kan mu-nya kalau yang di atas sama, soalnya kan dia cuma satu. Nah, di sini kan mu-nya dia ada dua. Ada mu-nya punyanya Y sama punyanya X. Terus trace-nya pun dia nanti pakai yang YX ini. Buktinya mirip dengan teorema 1. Buktinya nanti berarti ini silakan dijabarkan seperti teorema 1, cara menjabarinya. Jadi nanti kalau ekspektasi Y kan ekspektasi Y transpos AY, langsung ekspektasi trace Y transpos AY. Sama kayak ini, nanti berarti, mana tadi? Ini kan berarti ekspektasi X transpos AY, berarti nanti ekspektasi trace X transpos AY. Terus silahkan dijabarkan di sini, berarti nanti silahkan trace jadi nanti jadi X Y X transpos, terus jadi terus nanti dia didapatkan nilainya yang ini. Nah, di sini kalau misal kita kan sudah dapat ekspektasinya, ekspektasi berarti udah dapat, terus yang masalah kita dapetin kovariannya. Kalau tadi kovariannya yang sama, yang nilainya sama kovariannya, dia kan langsung YV, jadi langsung Y sama Y transpos AY. Nah, ini sama sebenarnya. Jadi kalau kovarian populasi kovarian bentar. Nah, ini kan variannya kan langsung seperti ini. Nah, kalau ini kan dia ada dua. Kalau tadi karena dia cuma satu, misal Y saja, berarti kan dia punya varian. Nah, kalau ini dia kan ada X sama Y dipartisi jadi dua. Jadi yang dicari kovarian. Nah, kovarian, kalau varian rumusnya tadi itu ekspektasinya, rumusnya varian itu 1/n-1, sigma I sama sampai penjumlahan sigma I min sigma Y min Y bar, sigma YI min Y bar kuadrat. Nah, kalau kovarian dia sama, cuma yang atasnya nanti dia punya XI sama YI. Jadi, perkalian antara XI X bar dikali YI Y bar. Nah,
ini berarti kan otomatis nanti kalau contohnya yang teorema 1, itu kan kita nyari ekspektasi sigma atasnya ini. Sigma YI min Y bar kuadrat. Nah, ini kita sama. Kita nyari ekspektasi yang ini, yang atas, yang bagian ini. Nah, di sini kalau dilangsungkan ekspektasinya nilainya itu dia namanya sigma XY. Jadi nanti kalian jabarkan ekspektasinya sama kayak penjabaran ekspektasi yang ini. Nah, bla 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 nanti kalian dapatkan di sini sigma XY. Sebentar. Maaf, ini bukan, ini sudah akhirnya, ini sudah ekspektasinya ini, jadi bukan yang ini, maaf. Jadi ini itu hasilnya harusnya, jadi hasilnya ekspektasi SXY itu nilainya ini. Nah, berarti otomatis kita harus nyari ekspektasi yang atasnya dulu. Nah, ini bisa diubah jadi ini. Ingat nggak? Ada yang ingat caranya nggak? Yang ubah atasnya ini bisa jadi ini. Waktunya habis. Nah, silakan nanti. Maaf, ini waktunya tinggal 1 menit. Nanti Zoom-nya bakal hilang. Jadi silakan pikirkan bagaimana mengubah ini jadi ini. Ini cuma kayak perkalian biasa sih kalau mau mengubah ini jadi ini. Silakan ingat-ingat lagi. Nah, sambil belajarin ini nanti contoh yang 2, contoh 2 ini silakan nanti pelajari. Ini karena udah 8.39, saya tutup. Silakan berdoa sendiri-sendiri karena kelihatannya nggak cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.